Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan kita pun juga masih berusaha untuk terkoneksi juga dengan Bapak Mubarak. Sebenarnya ini udah masuk ke Zoom kami, cuma ini suara beliau belum masuk juga ke kami. Assalamualaikum Pak Mubarak, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam, Mas Dip. Oke, suaranya sudah masuk. Alhamdulillah Pak. Apa kabar Pak Mubarak? Kayaknya senyumnya langsung meringah banget nih mau menyambut Idul Adha. Insya Allah sehat, alhamdulillah pagi ini segar. Segar-segar ya Pak ya. Kan ini tinggal minggu depan ya Pak ya. Bagaimana persiapan untuk di Masjid Istiqlal? Ya, terima kasih Mas Dip ya. Selamat pagi para pendengar RRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya selalu siap melayani jamaah untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah yang akan datang. Dan untuk persiapannya apa aja nih Pak yang sudah bisa dirasakan? Atau mungkin kalau masyarakat datang ke Istiqlal, apa sih Pak yang sudah nampak bagi publik? Kalau persiapan ya kami kan sudah biasa menyelenggarakan Idul Adha, jadi ya seperti biasa kita akan menyiapkan perangkat-perangkat sholat, siapa yang akan jadi imam, siapa yang jadi khatib, dan lain-lainnya, persiapan penyelenggaraan kurban, bagaimana kapan akan teknisnya. Karena ini kan insya Allah kan Idul Adha-nya hari Kamis. Kemudian biasanya kami menyembelih kurban itu hari kedua. Tapi hari keduanya juga Jumat. Jadi wah ini ya ada kendala Jumatan juga. Jadi mungkin kami akan menyembelih kurbannya hari Sabtu. Insya Allah. Oke, jadi di hari Sabtu ya. Dan bicara soal hewan kurbannya, sudah ada berapa banyak hewan kurban Pak yang siap? Belum banyak. Belum banyak. Tapi ya? Biasanya yang selalu kami dapat ya kurban dari istana, biasanya istana 1, istana 2 itu selalu mesti ada lah di sini. Kemudian dari para menteri, beberapa menteri yang selalu mengirimkan kurban, dari masyarakat juga ada juga, saya kira ya biasalah cukup banyak. Oke, jadi dari pemerintah Indonesia ada, dari masyarakat umum ada. Kalau dari perwakilan asing ada nggak sih Pak yang juga menyumbang? Sejauh ini belum ada. Kalau tahun lalu Pak, dari negara mana aja Pak? Ada nggak? Enggak ada juga. Iya. Dan kalau kita lihat nih Pak ya, area Masjid Istiqlal kan kita lihat bersih banget nih Pak. Nah, untuk saat proses penyembelihan nanti ada prosedur ekstra nggak sih biar lebih higienis dari tempat-tempat lain? Kami punya tempat khusus untuk penyembelihan kurban. Jadi tempat khusus kami sudah lama kita siapkan, dan itu selalu standby setiap Idul Adha ya kita perbaiki lagi mana-mana yang kurang, pembuangan sampah, pembuangan darah dan sebagainya, itu kita sudah persiapkan tempat hewan di mana akan ditempatkan. Insya Allah kita sudah siapkan sebagaimana mestinya. Oke, dan ada fokus tertentu nggak sih Pak untuk tahun ini agar proses pelaksanaan kurbannya jauh lebih lancar dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita selalu belajar dari pengalaman yang lalu ya. Binatang yang dikorbankan di Istiqlal ini kan biasanya luar biasa. Binatang yang beratnya bisa 1,5 ton, jadi kadang-kadang memotong juga perlu tenaga ahli yang khusus. Ya, karena itu kita juga harus menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang biasa memotong korban besar, kemudian memperhitungkan waktu. Karena biasanya kami tidak membagi di Istiqlal, tapi kami kirim ke yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, ke masyarakat langsung ke
sasaran. Jadi supaya tidak menumpuk di Istiqlal. Karena pengalaman dulu kan orang berjejal di Istiqlal berdaging, sekarang kita tidak ada lagi. Nggak ada lagi kayak gitu ya Pak ya, jauh lebih rapi ya Pak ya. Insya Allah. Dan kalau boleh tahu Pak, di Istiqlal waktu itu paling banyak ada berapa banyak hewan kurban Pak yang pernah dikurbankan di Istiqlal? Ya kurang lebih ada sekitar 30 sapi lah, boleh sapi dan beberapa kambing biasanya. Dan ada juga yang kami berikan dalam bentuk yang dalam bentuk hidup. Jadi kalau ada lembaga yang mau menyembelih sendiri, kami kirim ke sana. Tapi yang banyak yang kita potong sendiri di Istiqlal. Oke, ini saya baru tahu nih Pak. Saya kan taunya mungkin publik pada umumnya taunya kalau di Istiqlal pasti sembelihnya di Istiqlal, tapi ternyata Istiqlal juga sumbangin ke tempat lain juga ya Pak? Biasanya ada juga yang mereka mau memotong kambing. Dan kambing itu kasih saya akan potong bagikan, ya kita akan berikan. Jadi tidak banyak lah. Saya tuh yang banyak ya. Kita potong di Istiqlal, kita bagikan dalam bentuk daging. Ya. Oke. Dan selain proses kurban nanti dan juga salatnya sendiri Pak, adakah kegiatan sosial ataupun event tertentu yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal? Event-event khusus saya kira tidak ada. Biasanya ada kawan-kawan dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan keramaiannya Istiqlal, jadi mereka ada yang membuka stand dan itu aja juga. Ya. Oke, Pak Mubarak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa nih pesan Pak Mubarak bagi umat Muslim untuk Idul Adha pada tahun ini? Ya, kurban itu kan ibadah. Kurban itu ibadah, marilah kita lakukan ibadah ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada manfaat sosial yang kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya daging-daging kurban itu bermanfaat dan jatuh pada sasaran-sasaran yang memang membutuhkan buat daging kurban itu, sehingga semuanya ada manfaatnya. Jadi baik dagingnya maupun ibadahnya insya Allah bermanfaat dan memberikan hikmah pada para pengurban dan juga kepada masyarakat. Amin Pak. Dan tentunya buat yang liburan, udah ngincer liburan 5 hari itu, tentu jangan lupa untuk punya manfaat kepada sesama ya Pak. Oh iya, ya pastilah semua ada manfaatnya. Ya, kami yang di Istiqlal tidak libur, ini kan harus menyiapkan pelayanan sholat, harus menyiapkan kurban ya mereka yang tidak ikut terlibat ya mereka persilakan libur, tapi kalau yang bertugas ya harus standby di Istiqlal insyaallah. Oke. Semoga teman-teman di Istiqlal semua yang akan mempersiapkan dan juga melaksanakan kurban nanti semua tetap sehat Pak ya. Setelah pelaksanaannya Pak. Baik, Pak Mubarak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia. Sehat selalu. Mas Steve, sama-sama, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.